foto dari jenazah Wayan Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Anda pernah tampilkan juga di layar kami salah satu foto dari jenazah Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Ini Tuhan itu betul-betul sudah menunjukkan, Allah itu sudah menunjukkan keajaibannya ya. Jadi kemarin malam itu pembantu dari adik istri saya datang, dia bilang dia dengar di TV itu receri apa sih non? Katanya tanya sama adik istri saya. Itu buah ceri warnanya merah. Oh, kenapa? Mukanya harus merah loh. Waktu di Darmais saya foto kayaknya merah deh, coba saya lihat. Dilihat. Sempat difoto? Iya, oleh pembantu. ada. Ya nanti buat barang bukti kalau perlu kan. Dilihat keasliannya atau apa gitu. Nah setelah itu dia bawa ke rumah. Itu malam juga kemarin. Saya kaget, shock. Ini yang dicariin toksikologi nih, merah. Nah, ini saya tunjukkan. Oke. Ini ketika beberapa hari ya, sudah ada di rumah duka ya? Posisi dari jenazah? Enggak, ini kejadian tanggal 6. Tanggal 6-nya? Jadi yang pertama ya, ini di Darmais datang yang saya tunjukin. Ya, ini sebelumnya ya? Di Darmais. Di Darmais. Oke, kemudian? Kelihatan nggak? Ya, kan putih tuh, ya. Tidak receri. Nah, tahu-tahu. Boleh saya bantu barangkali Pak Darmawan? Tahu-tahu setelah dibawa ke Abdi Waluyo, itu mau dimandiin si Mirna. Di Darmais. Ya, yang di Darmais itu yang ini apa yang ini? Yang ini. Di Abdi Waluyo. Oke. Nah, ini di Darmais mau dimandikan. Itu warnanya seperti ini, red cherry. Ini kalau di foto Android itu kelihatan tegas merahnya. Oke. Gitu. Baik. Merah sekali, ya kan, lihat nggak? Ya. Nah, ada dua itu malah berbeda itunya, dan ini kelihatan semua jamnya beda. Oke. Ya. Warna beda, jam beda, baju yang kain pembungkusnya juga beda, seperti itu. Jadi ini menandakan apa? Lengkap sudah bahwa Mirna itu memang dibunuh oleh cyanida oleh si Jessica. Udah itu aja. Jadi pernyataan yang disampaikan ahli kemarin oleh pihak terdakwa bukan karena cyanida. Ya, kalau ngomong 0,2 mg, coba search Google, search YouTube, namanya Theo ahli kimia. Itu orang ternyata luar biasa. Saya mau ucapin terima kasih tuh ke beliau. Saya nggak kenal, tapi sama-sama sekolah di Jerman katanya. Apa yang dia sampaikan yang Anda ketahui? Dia sampaikan bahwa sedotan itu kenapa di minuman Mirna itu rupanya dia colok dulu ke cyanida di WC atau di mana kata dia, terus dibawa. Nah, dibawa ke tempat Olivier, karena kalau dia lakukan itu di tempat duduknya dia kelamaan dan bisa ketahuan. Jadi dia udah siapin sedotan segala macam tuh sama bioderma buat gatel-gatel. Nah setelah itu dia tinggal ambil, dia colokin, makanya kan dia keluarin sesuatu tuh dari tasnya, dia taruh. Nah ditaruh itu ya, itu dia itu yang bawa ngebleber begitu sedikit ke kopinya, jadi warnanya kunyit. Itu saking besarnya tuh. Kenapa saya katakan gitu? Mulutnya Mirna tuh hitam. Saya lihat di Darmaisnya aja, di Abdi Waluyo udah hitam, apalagi di Darmais menjelma jadi, waduh mulutnya hitam banget. Kalau merah enggak, memang hitam ya. Nah setelah itu, kenapa Mirna ngomong detik meninggal? Karena yang pekat yang dia ada di sedotan itu diisapnya oleh Mirna duluan, di seruputnya, serut. Wah kaget dia. Apa nih gitu, kaget kan dia kan, makanya ngomong detik langsung dia kolaps. Dia jelas lah cyanida duluan masuk. Nah ini misalnya nyoba, Olivier nyoba cuman klepek-klepek, ya wajar namanya ditetesin. Itu kan sisanya yang ada di gelas nggak banyak. Cyanidanya tuh ada di sedotan. Luar biasa itu Jessica itu. Pak Darmawan, ada pernyataan kemarin ya dari ahli bahwa ada kemungkinan kalau Mirna ini meninggal bukan karena meminum kopi yang berisi cyanida. Karena kalau meminum kopi racun dalam mulut itu ada tenggat waktu yang lama ketika ia kemudian meninggal. Tetapi ketika menghirup itu akan berlangsung cepat. Nah, kemudian saya sempat bertanya kepada kuasa hukum Jessica beberapa saat lalu, apakah kemungkinan ini akan mengarahkan bahwa
Mirna meninggal di tempat lain atau tidak di Cafe Olivier. Iya. Nah, apakah ini kalau kemudian meninggal di tempat lain, ngomongnya Mita, itu aneh. Orang dia habis meeting 3 jam maraton aja masih cengengesan kok ketawa sama teman-teman di kantornya dia itu. Setelah itu dia masih bisa jalan-jalan, ya toh, pulang ke rumah. Gue janji nih masih teman dari Australia gitu, ntar mau ke sana tapi ditunggu temen dulu. Kayaknya dia ketakutan ketemu Jessica, nunggu si Hani. Ketemu cipika-cipiki terus minum, ngeliatnya diaduk-aduk, dia seneng bener itu. Orang lagi sehat-sehat, ya intinya nih kalau nggak ketemu Jessica nggak mati tuh anak. Begitu aja udah. Orang ditungguin kok 1 jam mau ngapain? Itu kan udah saya buktikan tuh kartu as itu. Dia masukin itu. Nah, untuk membuktikan itu lebih lanjut pada sesi kedua, kita lihat nanti itu. Oke, ada 2 ahli Pak Darmawan yang akan dihadirkan hari ini. Nanti pokoknya boleh 100 ahli lagi datang. Pertanyaan saya, ahli forensik yang akan dihadirkan hari ini kabarnya merupakan ahli dokter yang ikut memberikan formalin di tubuh Mirna. Anda mengetahui mengenai hal ini? Mengenal siapa dokternya? Nggak kenal. Oke. Pada saat jenazah Mirna diformalin atau mengalami prosedural yang harus dilakukan, apa yang keluarga ketahui sih Pak Darmawan saat itu? Ya waktu itu kita cuma dikasih tahu, Pak ini kalau nggak diformalin nanti nggak bisa tahan lama, kan Bapak mau 3-4 hari rencananya, sampai hari Sabtu mau dikubur. Jadi gimana? Terus berembuk keluarga, ya udah diformalin deh gitu. Aku dilakukan formalin. Nah, sempat bertanya tidak, formalinnya ini memakai zat pewarna apa tidak? Karena ada beberapa ahli forensik yang mengatakan kalau formalin mengandung zat pewarna ini berpengaruh terhadap tubuh yang dihasilkan, hasil cairan yang didapatkan. Enggak. Waktu diotopsi pun itu kan sudah diformalin. Saya lihat Mirna sudah ya putih lah. Cuma semu-semu merahnya sedikit sekali, tapi putih badannya, saya lihat kok, saya cium masih. Putih dibuka petinya gitu, di depannya dokter-dokter selamat, ada dokter 2 lagi, ada anak-anak UI. Saya bilang tolong ya anak saya jangan dirusakin, yang penting aja. Lalu saya dipanggil Pak Musyafak. Ini kalau udah di tangan gue nih otopsi, ini nggak bisa dirubah, yaitu cari penyebab Mirna meninggal. Kata lu minum kopi kita cari kopinya dulu, ketemu kopinya kita ambil cairannya gitu, baru nanti kita proses lanjut. Kalau memang nggak ketemu sikat semua, mau nggak mau ini namanya otopsi gitu. Ya dah terserah Pak Musyafak, saya bilang begitu. Abang tahu-tahu waktu dibuka perutnya itu di lambungnya udah ketemu korosi yang berat. Makanya dia keluar langsung, diambilin tuh lambungnya, cairannya semua yang di korosinya diambil, tisunya, kulit lambungnya itu untuk dites di lab, di labor. Itu setelah diformalin ya Pak Darmawan ya? Semuanya dilakukan? Sudah diformalin. Kan berjalan sesudah formalin ya. Setelah itu saya lihat tuh dokternya darah-darah tangannya semuanya kan, itu kan berarti udah dibongkarin semua, saya juga nggak lihat. Nah kemudian nanti akan diberitahu apa itu isinya, karena ini membuat korosi. Tahu-tahu 6:30 saya ditelepon Pak Krisna Mukti itu. Wah, anak lu diracun nih katanya, sianida. Hah? Sianida? Gila, sianida apaan ya? Saya masih nggak tuh. Sianida, racun, dia bilang racun berat. Hah? Oh, sianida yang bakal toko emas itu. Saya bilang gitu. Iya, oh gila tuh orang katanya. Nah, di situ tuh saya ngamuk. Saya obok-obok dan semua Olivier segala macam, baru ketahuan Jessica yang bunuh. Gitulah. Daripada panjang-panjang saya cerita, saya nuduh orang kan seuson. Setelah lihat sendiri, mata kepala sendiri, dan sebagai ayah nalurinya, ya Jessica. Oke. Anda mengetahui tidak Pak Darmawan? Kalau dia mau bela diri sekarang wajar. Oke. Biarin aja, nanti kan terbukti. Kita sambil lihat persidangannya. Nanti, yang soal dia ngebohong itu, back di belakang itu yang si Rizky sama si Anggia itu akan diperjelas lebih jauh. Nah, nanti di situ Jessica udah nggak bisa ngelak. Oke. Baik. Kita ikuti sama-sama jalannya persidangan. Baik. Pak Darmawan, terima kasih informasinya. Sambil menunggu pemirsa jalannya persidangan, kita masih menantikan siapa
saksi ahli yang dihadirkan, walaupun memang informasi yang kami terima hingga pagi hari tadi akan ada 2 saksi atau 2 ahli maksud kami yang akan dihadirkan, yaitu ahli toksikologi dan juga ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Nah, ahli forensik dan juga ahli toksikologi yang dihadirkan ini kabarnya salah satunya ikut menganalisa atau memeriksa dari jasad Wayan Mirna Salihin. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu cuplikan Ayat koma AK. Tempat lahir Magelang 1 Oktober 1966. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Villa Bogor Indah, Blok F3 nomor 1, RT 03 RW 12, Kelurahan atau Desa Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Apakah saksi Saiful Hayat AK ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Bersedia bersumpah menurut agama Islam? Bersedia. Terhadap saksi ini apakah penuntut umum ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Ya. Silakan berdiri. Untuk yang beragama Islam dulu. Yang beragama Islam maju sini. Saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya kembalikan. Silakan yang beragama Katolik untuk maju. Sebatas kubik kata-kata saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Silakan, ini saya kembalikan. Bahwa kedua saksi ini saya tanyakan sebelum pertanyaan lebih lanjut. Saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan ya? Iya. Pernah, ya Mulia. Tapi saudara tidak diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, tetapi diajukan oleh penasihat hukum sebagai saksi yang meringankan. Ya, Ya. Tahu maksud saya? Tahu. Tahu. Ya. Ini akan sebentar. Pada saat di penyidikan disumpah juga, saudara? Tidak. 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 Tidak ya. Kemudian apakah ini akan didengar secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Penasihat hukum? Saya usulkan Yang Mulia kalau boleh bersama-sama karena kesannya tidak jauh berbeda. Dan Bagaimana penuntut umum? Izin Yang Mulia, kami rasa peraturan dan hukum sudah jelas, keterangan saksi itu didengar sendiri-sendiri agar tidak ada saling agar kesaksiannya bisa berdiri sendiri Yang Mulia dan mandiri, tidak terpengaruh oleh kesaksian lainnya. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi saudara akan kita dengar satu persatu ya. Siapa yang duluan? Penasihat hukum? Pak Hartarto. Ya, yang satunya samping.
Silakan, penasihat hukum. Bapak Insinyur Hartanto Sukmono, pertama-tama saya atas nama keluarga Jessica dan atas nama pribadi dan atas nama tim kuasa hukum Jessica mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir menjadi saksi di persidangan ini, karena sampai saya baru bertemu dengan Bapak hari ini. Saya hanya bertelepon dengan Bapak untuk minta kesediaan Bapak. Sebenarnya sebagai seorang profesi advokat, saya harus bertemu dulu untuk meyakini apakah keterangan Bapak itu menguntungkan klien saya, sehingga saya hanya mendasarkan kepada keterangan berita acara sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik, dan saya yakin dan percaya juga Bapak akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, karena sudah peraturan, saya akan memanggil saudara Bapak menjadi saksi. Saudara saksi, apakah saudara pernah datang ke restoran Oliver, Cafe Oliver, pada tanggal 6 Januari 2016? Pernah. Dengan siapa saudara datang ke sana? Saya datang ke sana dengan Pak Saiful dan ketemu beberapa orang di sana. Apakah waktu Bapak saksi datang itu bisa ingat kira-kira jam berapa datang di sana? Kalau saya datang, saya ingat itu sekitar jam 4. Sekitar jam 4. Nah, apakah saksi masih ingat kejadian waktu Bapak saksi datang ke sana berada duduk di meja berapa? Saya tidak tahu mejanya nomornya berapa. Oh, tidak tahu. Dengan siapa saja saksi waktu itu bertemu? Saya bertemu dengan dengan Pak Saiful dari kantor. Kemudian saya bertemu dengan ada Pak Rudi Hendrawan, Pak Pungki, dan ada 2 orang anak buah dari Pak Pungki. Bisa saksi jelaskan sedikit bagaimana prosesnya? Apakah Bapak saksi duluan datang atau Pak Saiful yang datang? Bisa saudara ceritakan sedikit? Saya datang terlebih dahulu, Pak Saiful datang kemudian. Jadi saksi datang terlebih dahulu jam 16 ya. Kemudian kalau Pak Saiful itu datang, kira-kira bagaimana? Apa saksi menjemput Pak Saiful ke depan atau dia langsung datang ke meja? Saya menjemput Pak Saiful ke depan Oliver. Ke depan, ya. Saksi pernah diperiksa juga di polisi ya? Ya, betul. Saya mau cocokkan dulu apakah berita acaranya ini yang saudara tanda tangani atau tidak supaya mengikatkan saksi. Jadi di sini saudara pernah diperiksa pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2016, benar ya?
Apakah ini tanda tangan saudara? Ya. Betul ya? Baik. Tadi saudara telah mengatakan bahwa tanda tangan dalam berita acara itu tanda tangan saudara. Saudara, apakah, saya mau tanya, apakah isinya ini benar? Apakah isi berita acara ini benar seperti ini? Ya, benar. Benar ya, benar ya. Oleh karena itu saya lanjutkan, tadi saudara sudah mengatakan setelah datang di Oliver, kemudian Pak Saiful kemudian datang. Ya, betul. Apa masih ada lagi orang lain yang datang pada waktu itu? Setelah Pak Saiful tidak ada lagi. Oh, jadi Bapak dengan saksi dengan Saiful itu ada berdua saja bertemu di situ? Ya, dari pihak kantor berdua saja. Oh, ada dari pihak lain lagi? Ada yang datang terlebih dahulu, Pak Rudi, Pak Pungki, dan kedua anak buahnya. Oh, jadi sudah ada dulu 2 orang datang, baru saksi baru saya datang ya. Baru Pak Saiful datang ya. Saksi datang jam 16 ya, kira-kira jam 16. Kalau Saiful datang kira-kira berapa menit setelah saksi datang? Saya tidak tahu. Tidak tahu persis tidak ya? tahu persis. Tidak tahu persis ya. Tidak tahu persis. Nah, pada waktu itu, waktu saudara berada di sana, apakah saudara pernah melihat di meja 54 atau di sekitar saudara ada saudara ini, terdakwa ini ada duduk di meja yang lain? Maksudnya pada saat apa, Pak? Waktu saudara di meja itu, setelah saudara datang di situ, apakah saudara pernah melihat terdakwa ini ada di sana, di meja lain? Saya pernah melihat. Melihat ya? Ya. Jelas ya, ini namanya ya? Saya tidak tahu namanya pada waktu itu. Tapi sekarang tahu ini orangnya ya? Ya. Ya. Berapa jaraknya Bapak, saudara saksi dengan dia waktu itu? Waktu saya melihat Jessica, itu dia berdiri di samping saya. Berdiri di sampingnya ya. Saksi. Kemudian? Pada saat itu dia sedang menelpon. Oke. Kemudian dia ada waktu dia duduk? Saya tidak lihat lagi, ya. Karena kita sedang meeting, sedang serius, jadi saya tidak melihat. Oh, jadi kegiatan dia itu tuh banyak adalah bertelepon. Pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Berarti itu ya. Itu kira-kira jam, atau saya bacakan dulu berita acara ahli saudara ya. Di halaman 2 berita acara saudara, saudara mengatakan begini. Pertanyaannya nomor 7, jam berapa saudara sampai di Oliver yang ada di Great Indonesia, dan apakah ketika saudara datang mereka saudara sudah datang? Saudara jawab, perlu saya jelaskan, pada saat saya datang di Oliver pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 16.10 langsung masuk ke Oliver. Pada saat masuk Oliver saya dijemput oleh Rudi Hendrawan, langsung diperkenalkan ke temannya, dan setelah itu saya dan Rudi mencari meja atau table yang besar, karena dalam pertemuan tersebut diperkirakan antara 4 atau 6 orang yang akhirnya ditentukan di meja yang besar. Sekitar 2 menitan, saudara Pungki datang ikut bergabung di table saya. Setelah duduk di meja atau table tersebut sekitar 16.20. Saya keluar lagi menyebut saudara Saiful Hayat, karena saya dan Saiful mewakili PT Kia. Perlu saya tambahkan, saya mengadakan pertemuan tersebut mewakili perusahaan PT Kia, karena PT Kia akan menjual aset berupa tanah, sedangkan saudara Rudi sebagai perantara dan Pungki akan mencarikan dananya, dan pertemuan tersebut baru penjajakan. Kemudian di
Pertanyaan nomor 10 ditanya seperti ini. Saudara mengatakan mengetahui kedatangan satu perempuan yang duduk di table 54. Yang pemeriksa tanyakan apakah saudara melihat bahwa perempuan tersebut membawa paper bag sebanyak 3 buah, dan ketika perempuan tersebut datang, kegiatan apa yang dilakukan? Perlu saya jelaskan, saya tidak memperhatikan bahwa perempuan yang datang di table 54 membawa 3 tas paper bag, karena saya sedang serius di pertemuan saya. Yang saya tahu, perempuan tersebut datang langsung di table 54, dan mengenai kegiatan apa yang dilakukan perempuan tersebut, saya tidak memperhatikan. Pertanyaan 11. Setelah perempuan yang ada di table datang, jelaskan apa saja yang terjadi sesuai yang saudara lihat. Jawab saudara, setelah satu perempuan datang sendirian di table 54, tidak begitu lama rekan saya yang bernama Saiful Hayat datang ikut duduk meja saya, dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelepon. Untuk kegiatan lainnya saya tidak memperhatikan karena saya lagi serius dengan pertemuan saya. Namun selang sekitar 1 jam saya melihat ada 2 orang perempuan menghampiri meja 54, dan perempuan yang duduk terlebih dahulu tersebut langsung menyambutnya dan langsung pelukan cipika-cipiki. Dan mereka langsung duduk di table 54. Namun kegiatan apa yang dilakukan saya tidak tahu karena saya tidak memperhatikan. Namun selang beberapa menit di meja atau table tersebut sudah banyak para pelayan Oliver datang ke table 54, dan ketika saya perhatikan ternyata salah satu perempuan yang baru datang di table 54 tersebut yang duduknya di tengah di antara 2 perempuan temannya sudah menengadahkan kepalanya ke belakang. Karena situasi ramai di table 54, maka saya dan rekan saya sempat memperhatikan, namun pada saat itu hanya mengira ada yang pingsan saja. Dan tidak begitu lama perempuan yang menengadahkan kepalanya ke belakang tersebut diangkut dengan kursi roda keluar. Jadi di sini saudara mengatakan jam 16.20 saudara keluar menjemput Saiful Hayat. Ya. Kemudian setelah di sini katakan, kemudian setelah itu, setelah saudara menjemput, setelah perempuan datang sendirian, tidak begitu lama. Jadi berarti setelah 16.20 kan, begitu lama rekan saya yang bernama Saiful datang ikut meja saya. Jadi artinya setelah 16.20. Dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelepon. Begitu ya, berarti setelah 16.20 kegiatan menelepon. Itu saudara lihat. Jadi yang saya lihat dia menelpon adalah berdiri di samping saya. Oh, berdiri. Berdiri di samping saya. Menelepon atau main WhatsApp? Telepon. Telepon juga Ya. dia pada waktu itu ya. Pada jam-jam itu juga. Ya. Setelah 16.20 itu. Setelah Bukan, sebelum 16.20. sebelum 16.20. Ya. Setelah Saiful datang, Bagaimana? setelah Saiful datang bagaimana? Saya tidak memperhatikan lagi karena kita sedang meeting. Tidak mengertikan Ya. lagi ya. Jadi Saiful ada di tempat itu pada waktu itu ya. Pada waktu apa? Setelah kejadian 16.20 itu, apakah saudara melihat Jessica juga ada melakukan apa saja? Tidak melihat lagi. Apa saudara juga melihat Jessica umpamanya megang suatu benda atau semacam cyanida memasukkan sesuatu ke gelas? Tidak. Tidak saudara lihat ya? Tidak, karena kami sedang sibuk, sedang serius, sehingga perhatian kita tidak kemana-mana. Tidak lihat ya? Ya. Baik, cukup yang mulia. Silakan penuntut umum. Itu yang datang itu siapa ya? Apa ini Pak Saiful? Bukan? Ya, sebentar. Oh, bukan. Oh.
Ini Pak Saiful. Yang mana Pak Saiful? Pakai baju biru. Nah, dari tadi kita lihat belum ada Bapak ada Jessica yang menelpon tuh sebelumnya. Ya, setelah mungkin setelah ini. Berarti setelah ini ya. 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 Mungkin saya salah. Ya. Karena saya tidak terlalu memperhatikan waktu. Karena memang di berita acara saudara juga begitu. Setelah satu perempuan datang sendirian, saya bacakan ya. Setelah satu perempuan datang sendirian di TB 54, tidak begitu lama rekan saya yang bernama Saiful Hayat datang ikut duduk meja saya, dan yang saya lihat, ya, perempuan tersebut kegiatan menelpon, untuk kegiatan lain saya tidak tahu. Saya tidak memperhatikan. Gitu. Kalau dari sini saya lihat memang setelah, tapi kita lihat juga. Ya. Ya, saya tidak terlalu yakin untuk itu. Tapi kalau dilihat dari CCTV kan memang setelah Pak Saiful datang. Majelis Hakim, keterangan di awal dia menyebut sebelum 16.20. Lah, saya ingatkan juga saudara saksi, Ya. kalau Anda memberikan keterangan di depan persidangan ini, ya, tidak benar, maka Anda bisa diancam pidana. Ya. Itu saja. Jadi majelis hakim yakin nggak bahwa setelah 16.20 saudara melihat Jessica menelpon, mendengar? Sebelum dilanjutkan. Terima kasih. Saya tidak yakin untuk waktunya, Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan saya, apakah memang saudara lihat itu waktu duduk atau itu berdiri? Berdiri, Pak. Berdiri pasti Berdiri, ya? pasti. Jadi begini, ternyata di dalam CCTV ini nggak ada, tidak berarti Bapak salah. Bisa juga di CCTV ini tidak dimuat, kan begitu. Biar nanti hakim menilai. Ya? Saya tidak tahu. Jadi kalau tidak ada di sini, ada dua masalah. Apakah saudara-saudara lihat, atau memang CCTV ini tidak menampilkan itu. Ada bagian yang terputus. Ya? Bagaimana keterangan saudara? Tapi saudara tetap yakin. Coba. Saya tidak Saudara tahu. yakin tetap melihat. Saya tidak tahu. Enggak, Tapi saudara pasti berdiri. pasti itu ya. Pasti itu ya. Pasti. Baik, cukup buat saya. Cukup dari penuntut umum? Satu mulia. Sebentar. Satu yang awal saksi, apakah Anda itu jaraknya kan tidak sama 1 meter kira-kira? Jarak dengan Apa berdiri antara saudara Jessica duduk dengan meja. ya kira-kira berdirinya di sini. 1 meter? Ada? Saya tidak tahu, mungkin sekitar 1 atau 2 meter Ya. gitu. Apakah saksi mencium bau almond? Saya tidak tahu. Jadi yang pasti saudara tetap dengan kesaksian saudara bahwa saudara confirm melihat Jessica berbicara di telepon. Ya, Itu ya. Ya. Karena soal CCTV ya, tidak ada, itu soal lain ya. Cukup? Cukup yang mulia. Ada penuntut umum? Ada yang mulia. Saya ingin saksi ini melihat kembali 16.22.50. Waktu saksi Saiful dan terdakwa datang bersamaan. Tuh.
Di sini pada saat Anda menjemput Pak Saiful ya. Keadaan ini pada saat Anda menjemput Pak Saiful. Ya, betul. Nah, ini Anda? Ya. Ini baju biru siapa? Pak Saiful. Dan ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ini terdakwa? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah pada saat ini bukan pada saat Anda Ya, mendengar mungkin. itu? Nah, mungkin. Ya, pada saat ini Anda mendengar itu. Ya. Coba ulang sedikit lagi. Ulang sedikit lagi. Mundur sedikit saja. Enggak lagi. Nah, ini. Oke, saya minta Anda ingat-ingat dengan benar. Apakah pada saat ini yang Anda katakan Anda seolah-olah mendengar telepon itu? Karena di sini sebentar, lanjutkan. Lanjutkan. Nah, di situ tangan kiri terdakwa memegang handphone. Apakah keadaan ini yang Anda lihat? Coba Anda ingat benar-benar. Saya tahu ini membutuhkan waktu karena memang sudah lama kejadiannya, tapi inilah gambaran yang diperlihatkan di persidangan. Dan ini sudah menjadi barang bukti yang sudah dikuatkan oleh ahli. Bagaimana? Saudara yang mulia, jangan digiring seperti itu, karena ini kan CCTV ini jangan dibilang ini sudah dikuatkan, itu masih dalam proses pembuktian. Jadi ini saksi fakta, dia yang melihat sendiri, saya ini kan membantu saja. Karena kalau tidak ada di sini, berarti kan ada dua kemungkinan. Dia salah lihat. Nah, inilah yang dilakukan penggiringan. Begini ya. Jadi saksi ini kan sudah bersumpah, sehingga yang kita pegang adalah keterangan saksi dalam persidangan. Jadi jangan di Baik, saudara saksi, bagaimana? Apakah keadaan tadi, apakah harus saya ulang lagi? Apakah perlu saya ulang lagi? Ya. Perlu diulang lagi. Baik, 16, 22, 50. Kita dari 16, 2209 saja ya. Ya, dari sini perlu kami pause atau Anda sudah mau lihat saja? Tolong di pause. Pause. Ini ada memegang sesuatu. Ini Anda duduk sudah di pojok ya? Ya. Masuk. Ini Pak Saiful ya? Bagaimana? Saya tidak yakin. Tidak yakin? Ya. Oke. Yang Anda yakin jadi apa? Masih tetap bahwa mendengar ada yang menelpon? Ya. Mendengar. Pada saat inikah atau ada keadaan lain? Mungkin keadaan lain. Mungkin ya. Mungkin keadaan lain. Anda tidak yakin ya? Tidak yakin. Kalau seperti itu. Ya. Baik, apakah dari keadaan ini pernah melihat lagi ada terdakwa beranjak dari tempat duduknya? Tidak. Saya tidak memperhatikan karena saya serius meetingnya. Tidak memperhatikan. Sebelum tadi Anda menyebut Pak Saiful, apakah ada keadaan terdakwa yang Anda yakini memegang handphone juga? Yang melewati Anda itu? Nggak yakin. Nggak lihat saya. Tidak lihat. Ya. Jadi cuman keadaan yang tadi ini ya? Oke, begitu. Saudara saksi, pada saat tadi teman saya menanyakan ini siapa belakang, saudara jawab saya Saiful, dan ketika ditunjukkan lagi satu orang di belakang, saudara bilang tidak tahu. Yang saya bingung, di situ saudara saksi bilang tidak tahu, sedangkan saudara saksi bisa memastikan bahwa terdakwa menelepon di samping saya. Gitu. Itu apakah saudara yakin yang menelepon di samping saudara itu terdakwa atau orang lain? Masalahnya di situ. Apakah saudara yakin bahwa saudara katakan, yang tadi saudara katakan bahwa terdakwa menelepon di samping saudara itu adalah terdakwa? Iya, saya pernah melihat. Pernah Ya, melihat, telepon. apakah saudara yakin?
Saudara bilang menelpon dengan kata menggunakan tangan Silakan, begini. Yang Mulia. Sudah Sebentar, dijawab yakin terus sebentar, saya hanya sudah berkali-kali ditanya. Ini sudah berkali-kali ditanya Yang Mulia. Ini waktu saya berbicara juga. Apa jawaban saksi itulah yang kita Siapa itu yang catat dalam teriak? berita acara. Ya, supaya tenang ya. Para pengunjung tenang ya, supaya persidangan bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Ya. Silakan penuntut umum. Jadi begitu, Pak. Apakah saudara yakin yang menelpon? Karena saudara mengibaratkan dia menelpon begini-gini nih. Sedangkan pas teman saya bertanya menggunakan tangan apa, apakah handphonenya kelihatan, saudara bilang tidak memperhatikan, tidak tahu. Tapi saudara tadi mengatakan semua menelpon begini. Berarti apakah saudara melihat terdakwa memegang handphone? Saya melihat waktu itu. Di mana? Yang saya katakan dia berdiri di dekat saya, telepon. Mungkin waktunya bukan yang ini, mungkin tidak jelas. Karena habis ini sudah tidak ada lagi pergerakan. Apakah setelah korban yang tadi sudah katakan tentang? Tidak ada. Setelah ini kan ada meeting. Kenapa? Setelah ini kan ada meeting lagi. Meeting? Ya, saya ada meeting. Ya. Nah, pada saat meeting itu apakah saudara mendengar terdakwa menelpon? Justru itu, di salah satu kesempatan saya melihat terdakwa itu berdiri di dekat saya. Nah, ini nggak konsisten dengan keterangan Anda tadi. Tadi saudara meeting tidak memperhatikan lagi. Bukan, yang tadi saya katakan bahwa saya melihat, oh saya sedang meeting, ada yang berdiri di sebelah saya, telepon. Lah, apakah ada yang berdiri di sebelah Anda itu saudara terdakwa? Ya. Saudara yakin? Ya. Nah, apakah pada saat saudara terdakwa duduk di meja 54, saudara kenal terdakwa? Enggak. Nah, saudara tahunya di mana? Kok bisa memastikan terdakwa itu ada di sana? Setelah berhari-hari saya lihat di televisi, saya baru tahu, oh ini orang yang waktu itu telepon. Oh, berapa hari saudara? Mungkin 2-3 hari tampil di televisi kan? Oh, tampil di televisi. Ya. Saudara bisa memastikan bahwa itu terdakwa? Ya. Oke. Ya. Sekarang keterangan Anda tadi bahwa saudara sedang meeting dan konsentrasi Anda di meeting itu. Betul. Nah, kami akan putar selanjutnya. Anda pastikan ya. Apakah di meeting itu saudara tidak lagi beranjak dari meja saudara? Enggak. Sampai selesai jam berapa saudara meeting? Saya tidak melihat jam. Tidak melihat jam. Oke. Kita lihat dari CCTV yang 7. CCTV 7, kamera 7 yang dari depan. Ya betul. Di bawah pohon. Ini posisi Anda di sini, ini posisi terdakwa ya, benar? Anda saya tidak melihat. Terlihat? Enggak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Ini dari kamera yang di ujung berlawanan. Pada saat ini saya tanyakan lagi, pada saat Anda duduk di sini dan terdakwa atau siapapun inilah yang Anda tidak melihat di meja 54 ini sedang duduk, apakah Anda lihat dia memainkan handphone? Saya tidak melihat. Tidak melihat ya. Oke, yang Anda lihat, Anda yakini berdiri. Walaupun tadi waktu kami putarkan tidak terlihat kejadian itu. Itu. Baik. Ya.
kami ganti pertanyaan sekarang. Kita beralih ke pesanan Pak Saiful ya, minuman kopi Vietnam yang panas. Ya. Pada saat Pak Saiful itu memesan, apakah Anda mendengar pesanannya? Pesan minuman itu apakah Anda mendengar dia yang memesan atau Anda yang memesankan atau teman Pak Saiful? Pak Saiful yang memesan sendiri. Ya. Yang Anda dengar Pak Saiful memesannya Vietnamese Ice Coffee atau kopi Vietnam panas? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Baik. Yang datang ke meja kopi Vietnam panas ya. Ya. Apakah ada komplain dari Pak Saiful bahwa itu bukan pesanan dia? Tidak. Tidak ada komplain ya. Dia meminum minuman itu? Ya. Dia sehat setelah itu? Ya. Tidak kejang-kejang? Tidak. Tidak kejang-kejang. Baik. Saudara saksi, tadi saya mencatat saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi sempat pindah meja, minta yang lebih besar. Tidak pindah meja. Yang saudara minta apa tadi? Bukan saya yang mengatur pertemuan, Pak Rudi. Dia minta meja yang lebih besar, meja yang besar, karena kita akan mungkin sekitar 6 orang. Minta meja yang besar. Ya. Itu yang minta siapa? Pak Rudi. Pak Rudi. Dari mana saksi tahu Pak Rudi yang minta? Karena saya bersama-sama dengan dia. Bersama-sama. Tadi keterangan saksi yang datang duluan siapa? Pak Rudi datang duluan, saya kemudian. Kemudian kita cari mejanya. Meja untuk meeting kita. Meja untuk meeting. Ya. Jadi saudara, saya belum, maaf ya, saya mungkin yang kurang pemahamannya. Saudara saksi datang, si Pak Rudi udah datang belum? Sudah datang. Kemudian saksi datang. Posisi duduknya Pak Rudinya sudah duduk? Belum dapat meja. Belum dapat meja. Iya. Masih di dalam situ, tapi sedang cari meja. Sedang cari meja. Ya. Saksi. Foto dari jenazah Wayan Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Anda pernah tampilkan juga di layar kami salah satu foto dari jenazah Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Ini Tuhan itu betul-betul sudah menunjukkan, Allah itu sudah menunjukkan keajaibannya ya. Jadi kemarin malam itu pembantu dari adik istri saya datang, dia bilang dia dengar di TV itu receri apa sih non? Katanya tanya sama adik istri saya. Itu buah ceri, warnanya merah. Oh, kenapa? Mukanya harus merah loh. Waktu di Darmais saya foto kayaknya merah deh, coba saya lihat. Dilihat. Sempat difoto? Iya, oleh pembantu. Ada. Ya nanti buat barang bukti kalau perlu kan. Dilihat keasliannya atau apa gitu. Nah setelah itu dia bawa ke rumah. Itu malam juga kemarin. Saya kaget, shock. Ini yang dicariin toksikologi nih, merah. Nah, ini saya tunjukkan. Oke. Ini ketika beberapa hari ya, sudah ada di rumah duka ya? Posisi dari jenazah? Enggak, ini kejadian tanggal 6. Tanggal 6-nya? Jadi yang pertama ya, ini di Darmais datang yang saya tunjukin itu. Ya, ini sebelumnya ya? Di Darmais. Di Darmais. Oke, kemudian? Kelihatan nggak? Ya, kan putih tuh, tidak red cherry. Nah, tahu-tahu. Boleh saya bantu barangkali Pak Darmawan? Tahu-tahu setelah dibawa ke Abdi Waluyo, itu mau dimandiin si Mirna. Di Darmais. Ya, yang di Darmais itu yang ini apa yang ini? Yang ini. Di Abdi Waluyo. Oke. Nah, ini di Darmais mau dimandikan. Itu warnanya seperti ini, red cherry. Ini kalau di foto Android itu kelihatan tegas merahnya. Oke. Baik. Merah sekali, ya kan lihat nggak? Ya. Nah, ada dua itu malah berbeda itunya, dan ini kelihatan semua jamnya beda. Oke. Ya.
warna beda, jam beda, baju yang kain pembungkusnya juga beda, seperti itu. Jadi ini menandakan apa? Lengkap sudah bahwa Mirna itu memang dibunuh oleh cyanida oleh si Jessica. Udah itu aja. Jadi pernyataan yang disampaikan ahli kemarin oleh pihak terdakwa bukan karena cyanida. Ya kalau ngomong 0,2 mg, coba search Google, search YouTube, namanya Theo ahli kimia. Itu orang ternyata luar biasa. Saya mau ucapin terima kasih tuh ke beliau. Saya nggak kenal. Tapi sama-sama sekolah di Jerman katanya. Apa yang dia sampaikan yang Anda ketahui? Dia sampaikan bahwa sedotan itu kenapa di minuman Mirna itu rupanya dia colok dulu ke cyanida di WC atau di mana kata dia. Terus dibawa. Nah, dibawa ke tempat Olivier karena kalau dia lakukan itu di tempat duduknya dia kelamaan dan bisa ketahuan. Jadi dia udah siapin sedotan segala macam tuh sama bioderma buat gatel-gatel. Nah setelah itu dia tinggal ambil, dia colokin, makanya kan dia keluarin sesuatu tuh dari tasnya, cep, dia taruh. Nah ditaruh itu ya, itu dia apa namanya itu yang bawah ngebleber begitu sedikit ke kopinya, jadi warnanya kunyit. Itu saking besarnya tuh. Kenapa saya katakan gitu? Mulutnya Mirna tuh hitam. Saya lihat di Darmaisnya aja, di Abdi Waluyo udah hitam, apalagi di Darmais menjelma jadi, waduh mulutnya hitam banget. Kalau merah enggak, memang hitam, ya. Nah setelah itu, kenapa Mirna ngomong detik meninggal? Karena yang pekat yang dia ada di sedotan itu diisapnya oleh Mirna duluan, di seruputnya, serut. Wah kaget dia. Apa nih gitu, kaget kan dia kan, makanya ngomong detik langsung dia kolaps, dia jelas lah cyanida duluan masuk. Nah ini misalnya nyoba Olivier nyoba cuma klepek-klepek, ya wajar namanya ditetesin, itu kan sisanya yang ada di gelas nggak banyak, cyanidanya tuh ada di sedotan. Luar biasa itu Jessica itu. Pak Darmawan, ada pernyataan kemarin ya dari ahli bahwa ada kemungkinan kalau Mirna ini meninggal bukan karena meminum kopi yang berisi cyanida. Karena kalau meminum kopi racun dalam mulut itu ada tenggat waktu yang lama ketika ia kemudian meninggal. Tetapi ketika menghirup itu akan berlangsung cepat. Nah, kemudian saya sempat bertanya kepada kuasa hukum Jessica beberapa saat lalu, apakah kemungkinan ini akan mengarahkan bahwa Mirna meninggal di tempat lain atau tidak di Cafe Olivier? Iya. Nah, apakah ini kemudian kalau meninggal di tempat lain, ngomongnya Mita, itu aneh. Orang dia habis meeting 3 jam maraton aja masih cengengesan kok ketawa sama teman-teman di kantornya dia itu. Setelah itu dia masih bisa jalan-jalan, ya toh, pulang ke rumah. Gue janji nih masih teman dari Australia gitu, ntar mau ke sana tapi ditunggu teman dulu. Kayaknya dia ketakutan ketemu Jessica, nunggu si Hani, ketemu cipika-cipiki terus minum. Ngeliat kan dia aduk-aduk, dia seneng bener itu. Orang lagi sehat-sehat, ya intinya nih kalau nggak ketemu Jessica nggak mati tuh anak, begitu aja udah. Orang ditungguin kok 1 jam mau ngapain? Itu kan udah saya buktikan tuh kartu as itu, dia masukin itu. Nah, untuk membuktikan itu lebih lanjut pada sesi kedua, kita lihat nanti itu. Oke, ada 2 ahli Pak Darmawan yang akan dihadirkan hari ini. Nanti pokoknya boleh 100 ahli lagi datang. Pertanyaan saya, ahli forensik yang akan dihadirkan hari ini kabarnya merupakan ahli dokter yang ikut memberikan formalin di tubuh Mirna. Anda mengetahui mengenai hal ini? Mengenal siapa dokternya? Nggak kenal. Oke. Pada saat jenazah Mirna diformalin atau mengalami prosedural yang harus dilakukan, apa yang keluarga ketahui sih Pak Darmawan saat itu? Ya waktu itu kita cuma dikasih tahu, Pak ini kalau nggak diformalin nanti nggak bisa tahan lama, kan Bapak mau 3-4 hari rencananya, sampai hari Sabtu mau dikubur. Jadi gimana? Terus berembuk keluarga, ya udah diformalin deh gitu. Nah, gue dilakukan formalin. Nah, sempat bertanya tidak, formalinnya ini memakai zat pewarna apa tidak? Karena karena ada beberapa ahli forensik yang mengatakan kalau formalin mengandung zat pewarna ini berpengaruh terhadap tubuh yang dihasilkan, hasil cairan yang didapatkan. Enggak. Waktu diotopsi pun itu kan sudah diformalin. Saya lihat Mirna sudah
Ya putih lah, cuma semu-semu merahnya sedikit sekali, tapi putih badannya, saya lihat kok, saya cium masih Putih. putih, dibuka petinya gitu, di depannya dokter-dokter selamat, ada dokter 2 lagi, ada anak-anak UI. Saya bilang tolong ya anak saya jangan dirusakin, yang penting aja. Lalu saya dipanggil Pak Musyafak, ini kalau udah di tangan gue nih otopsi, ini nggak bisa dirubah, yaitu cari penyebab Mirna meninggal. Kata lu minum kopi kita cari kopinya dulu, ketemu kopinya, kita ambil cairannya gitu, baru nanti kita proses lanjut. Kalau memang nggak ketemu, sikat semua, mau nggak mau, ini namanya otopsi gitu. Ya dah terserah Pak Musyafak, saya bilang begitu. Abang, tahu-tahu waktu dibuka perutnya itu, di lambungnya udah ketemu korosi yang berat, makanya dia keluar langsung, diambilin tuh lambungnya, cairannya semua yang di korosi-korosinya diambil, tisunya. Lah, saya ingatkan juga saudara saksi, Ya. kalau Anda memberikan keterangan di depan persidangan ini, ya, tidak benar, maka Anda bisa diancam pidana. Ya. Itu saja. Jadi majelis hakim yakin nggak bahwa setelah 16.20 saudara melihat Jessica menelpon, mendengar? Sebelum dilanjutkan. Terima kasih. Saya tidak yakin untuk waktunya, Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan saya, apakah memang saudara lihat itu waktu duduk atau waktu berdiri? Berdiri, Pak. Berdiri pasti Berdiri, ya? pasti. Jadi begini, ternyata di dalam CCTV ini nggak ada, tidak berarti Bapak salah. Bisa juga di CCTV ini tidak dimuat, kan begitu. Biar nanti hakim menilai. Ya? Saya tidak tahu. Jadi kalau tidak ada di sini, ada 2 masalah. Apakah saudara-saudara lihat, atau memang CCTV ini tidak menampilkan itu. Ada bagian yang terputus. Ya? Bagaimana keterangan saudara? Tapi saudara tetap yakin, coba. Saya tidak saudara tahu. yakin tetap melihat. Saya tidak tahu. Enggak, Tapi saudara pasti berdiri. pasti itu ya? Pasti itu ya? Pasti. Baik, cukup buat saya. Cukup Saksi, dari penuntut umum? Satu mulia. Sebentar. Satu yang awal saksi, apakah Anda itu jaraknya kan tidak sama 1 meter kira-kira? Jarak dengan Apa berdiri antara saudara duduk dengan meja? ya kira-kira berdirinya di sini. 1 meter? Ada? Saya tidak tahu, mungkin sekitar 1 atau 2 meter Ya. gitu. Apakah saksi mencium bau almond? Saya tidak tahu. Jadi yang pasti saudara tetap dengan kesaksian saudara bahwa saudara confirm melihat Jessica berbicara di telepon. Ya, Itu ya. Ya. Karena soal CCTV ya tidak ada, itu soal lain ya. Cukup? Cukup yang mulia. Ada penuntut umum? Ada yang mulia. Saya ingin saksi ini melihat kembali 16.22.50. Waktu saksi Saiful dan terdakwa datang bersamaan.
di sini pada saat Anda menjemput Pak Saiful ya. Keadaan ini pada saat Anda menjemput Pak Saiful. Ya, betul. Nah, ini Anda? Ya. Ini baju biru siapa? Pak Saiful. Dan ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ini terdakwa? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah pada saat ini bukan pada saat Anda Ya, mendengar mungkin. itu? Nah, mungkin. Ya, pada saat ini Anda Ya. mendengar itu. Ya. Coba ulang sedikit lagi. Ulang sedikit lagi. Mundur sedikit saja. Enggak lagi. Nah, ini. Oke, saya minta Anda ingat-ingat dengan benar. Apakah pada saat ini yang Anda katakan Anda seolah-olah mendengar telepon itu? Karena di sini sebentar, lanjutkan. Lanjutkan. Nah, di situ tangan kiri terdakwa memegang handphone. Apakah keadaan ini yang Anda lihat? Coba Anda ingat benar-benar. Saya tahu ini membutuhkan waktu karena memang sudah lama kejadiannya, tapi inilah gambaran yang diperlihatkan di persidangan. Dan ini sudah menjadi barang bukti yang sudah dikuatkan oleh ahli. Bagaimana? Saudara yang mulia, jangan digiring seperti itu, karena ini kan CCTV ini jangan dibilang ini sudah dikuatkan, itu masih dalam proses pembuktian. Jadi ini saksi fakta, dia yang melihat sendiri, saya ini kan membantu saja. Karena kalau tidak ada di sini, berarti kan ada dua kemungkinan, dia salah lihat. Nah, inilah yang dilakukan penggiringan. Begini ya. Saksi ini kan sudah bersumpah, sehingga yang kita pegang adalah keterangan saksi dalam persidangan. Jadi jangan di Baik, saudara saksi, bagaimana? Apakah keadaan tadi, apakah harus saya ulang lagi? Apakah perlu saya ulang lagi? Ya. Perlu diulang lagi. Baik, 16, 22, 50. Kita dari 16, 2209 saja ya. Ya, dari sini perlu kami pause atau Anda sudah mau lihat saja? Tolong di pause. Pause. Ini ada memegang sesuatu. Ini Anda duduk sudah di pojok ya? Ya. Masuk. Ini Pak Saiful ya? Bagaimana? Saya tidak yakin. Tidak yakin? Ya. Oke. Yang Anda yakin jadi apa? Masih tetap bahwa mendengar ada yang menelpon? Ya. Mendengar. Pada saat inikah atau ada keadaan lain? Mungkin keadaan lain. Mungkin ya. Mungkin keadaan lain. Anda tidak yakin ya? Tidak yakin. Kalau seperti itu. Ya. Baik, apakah dari keadaan ini pernah melihat lagi ada terdakwa beranjak dari tempat duduknya? Tidak. Saya tidak memperhatikan karena saya serius meetingnya. Tidak memperhatikan. Sebelum tadi Anda menyebut Pak Saiful, apakah ada keadaan terdakwa yang Anda yakini memegang handphone juga? Yang melewati Anda itu? Nggak yakin. Nggak lihat. Saudara mengatakan mengetahui kedatangan satu perempuan yang duduk di table 54. Yang pemeriksa tanyakan apakah saudara melihat bahwa perempuan tersebut membawa paper bag sebanyak 3 buah, dan ketika perempuan tersebut datang, kegiatan apa yang dilakukan? Perlu saya jelaskan, saya tidak memperhatikan bahwa perempuan yang datang di table 54 membawa 3 tas paper bag, karena saya sedang serius di pertemuan saya. Yang saya tahu, perempuan tersebut datang langsung di table 54, dan mengenai kegiatan apa yang dilakukan perempuan tersebut, saya tidak memperhatikan. Pertanyaan 11. Setelah perempuan yang ada di table datang, jelaskan apa saja yang terjadi sesuai yang saudara lihat. Jawab saudara, setelah satu perempuan datang sendirian di table 54, tidak begitu lama rekan saya yang bernama Saiful Hayat datang ikut duduk meja saya, dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelepon. Untuk kegiatan lainnya saya tidak memperhatikan,
karena saya lagi serius dengan pertemuan saya. Namun selang sekitar 1 jam saya melihat ada 2 orang perempuan menghampiri meja 54 dan perempuan yang duduk terlebih dahulu tersebut langsung menyambutnya dan langsung pelukan cipika-cipiki. Dan mereka langsung duduk di tebel 54. Namun kegiatan apa yang dilakukan saya tidak tahu karena saya tidak memperhatikan. Namun selang beberapa menit di meja atau tebel tersebut sudah banyak para pelayan Oliver datang ke tebel 54. Dan ketika saya perhatikan ternyata salah satu perempuan yang baru datang di tebel 54 tersebut yang duduknya di tengah di antara 2 perempuan temannya sudah menengadahkan kepalanya ke belakang. Karena situasi ramai di tebel 54, maka saya dan rekan saya sempat memperhatikan, namun pada saat itu hanya mengira ada yang pingsan saja. Dan tidak begitu lama perempuan yang menengadahkan kepalanya ke belakang tersebut diangkut dengan kursi roda keluar. Jadi di sini saudara mengatakan jam 16.20 saudara keluar menjemput Saiful Hayat. Ya. Kemudian setelah di sini katakan kemudian setelah itu setelah saudara menjemput setelah perempuan datang sendirian tidak begitu lama. Jadi berarti setelah 16.20 kan? Begitu lama rekan saya yang bernama Saiful datang ikut meja saya. Jadi artinya setelah 16.20. Dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelpon. Begitu ya? Berarti setelah 16.20 kegiatan menelpon. Itu saudara lihat. Jadi yang saya lihat dia menelpon adalah berdiri di samping saya. Oh, berdiri. Berdiri di samping saya. Menelpon atau main WhatsApp? Telepon. Telepon juga Ya. dia pada waktu itu ya. Pada jam-jam itu juga. Ya. Setelah 16.20 itu. Setelah Bukan, sebelum 16.20. Sebelum 16.20. Ya. Setelah Saiful datang? Bagaimana? Setelah Saiful datang bagaimana? Saya tidak memperhatikan lagi karena kita sedang meeting. Tidak memperhatikan Ya. lagi ya. Jadi Saiful ada di tempat itu pada waktu itu ya. Pada waktu apa? Setelah kejadian 16.20 itu, apakah saudara melihat Jessica juga ada melakukan apa saja? Tidak melihat lagi. Apa saudara juga melihat Jessica umpamanya megang suatu benda atau semacam cyanida memasukkan sesuatu ke gelas? Tidak. Tidak saudara lihat ya? Tidak, karena kami sedang sibuk, sedang serius sehingga perhatian kita tidak kemana-mana. Tidak lihat ya? Ya. Baik, cukup yang mulia. Silakan penuntut umum. Itu yang datang itu siapa ya? Apa ini Pak Saiful bukan? Ya. Sebentar. Oh, bukan. Bukan. Oh.
Ini Pak Saiful. Yang mana Pak Saiful? Pakai baju biru. Nah, dari tadi kita lihat belum ada Bapak ada Jessica yang menelpon tuh sebelumnya. Ya, setelah mungkin setelah ini. Berarti setelah ini ya. 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 Mungkin saya salah. Ya. Karena saya tidak terlalu memperhatikan waktu. Karena memang di berita acara saudara juga begitu. Setelah satu perempuan datang sendirian, saya bacakan ya. Setelah satu perempuan datang sendirian di TV54, tidak begitu lama rekan saya yang bernama Saiful Hayat datang ikut duduk meja saya, dan yang saya lihat, perempuan tersebut kegiatan menelpon, untuk kegiatan lain saya tidak tahu. Saya tidak memperhatikan. Gitu. Kalau dari sini saya lihat memang setelah, tapi kita lihat juga. Ya. Ya, saya tidak terlalu yakin untuk itu. Tapi kalau dilihat dari CCTV kan memang setelah Pak Saiful datang. Keterangan di awal dia menyebut sebelum 16 Januari 2016. Pernah. Dengan siapa saudara datang ke sana? Saya datang ke sana dengan Pak Saiful dan ketemu beberapa orang di sana. Apakah waktu saksi datang itu bisa ingat kira-kira jam berapa datang di sana? Kalau saya datang, saya ingat itu sekitar jam 4. Sekitar jam 4. Nah, apakah saksi masih ingat kejadian waktu Bapak saksi datang ke sana berada duduk di meja berapa? Saya tidak tahu mejanya nomornya berapa. Oh, tidak tahu. Dengan siapa saja saksi waktu itu bertemu? Saya bertemu dengan dengan Pak Saiful dari kantor. Kemudian saya bertemu dengan ada Pak Rudi Hendrawan, Pak Pungki, dan ada 2 orang anak buah dari Pak Pungki. Bisa saksi jelaskan sedikit bagaimana prosesnya? Apakah Bapak saksi duluan datang atau Pak Saiful yang datang? Bisa saudara ceritakan sedikit? Saya datang terlebih dahulu, Pak Saiful datang kemudian. Jadi saksi datang terlebih dahulu jam 16 ya. Kemudian kalau Pak Saiful itu datang kira-kira bagaimana? Apa saksi menjemput Pak Saiful ke depan atau dia langsung datang ke meja? Saya menjemput Pak Saiful ke depan Olivier. Saksi pernah diperiksa juga di polisi ya? Ya, betul. Saya mau cocokkan dulu apakah berita acaranya ini yang saudara tanda tangani atau tidak supaya mengikatkan saksi. Jadi di sini saudara pernah diperiksa pada tanggal
1 bulan Februari tahun 2016, benar ya? Apakah ini tanda tangan saudara? Ya. Betul ya? Baik. Tadi saudara telah mengatakan bahwa tanda tangan dalam berita acara itu tanda tangan saudara. Saudara, apakah, saya mau tanya, apakah isinya ini benar? Apakah isi berita acara ini benar seperti ini? Ya, benar. Benar ya, benar ya. Oleh karena itu saya lanjutkan, tadi saudara sudah mengatakan setelah datang di Oliver, kemudian Pak Saiful kemudian datang. Ya, betul. Apa masih ada lagi orang lain yang datang pada waktu itu? Setelah Pak Saiful tidak ada lagi. Oh, jadi Bapak dengan saksi dengan Saiful itu ada berdua saja bertemu di situ? Ya, dari pihak kantor berdua saja. Oh, ada dari pihak lain lagi? Ada yang datang terlebih dahulu, Pak Rudi, Pak Pungki, dan kedua anak buahnya. Oh, jadi sudah ada dulu 2 orang datang, baru saksi baru saya datang ya. Baru Pak Saiful datang ya. Pak saksi datang jam 16 ya, kira-kira jam 16. Kalau Saiful datang kira-kira berapa menit setelah saksi datang? Saya tidak tahu. Tidak tahu persis ya? Tidak tahu persis. Tidak tahu persis ya. Tidak tahu persis. Nah, pada waktu itu, waktu saudara berada di sana, apakah saudara pernah melihat di meja 54 atau di sekitar saudara ada saudara ini, terdakwa ini ada duduk di meja yang lain? Maksudnya pada saat apa, Pak? Waktu saudara di meja itu, setelah saudara datang di situ, apakah saudara pernah melihat terdakwa ini ada di sana, di meja lain? Saya pernah melihat. Melihat ya? Ya. Jelas ya, ini namanya ya? Saya tidak tahu namanya pada waktu itu. Tapi sekarang tahu ini orangnya ya? Ya. Berapa jaraknya Bapak, saudara saksi dengan dia waktu itu? Waktu saya melihat Jessica, itu dia berdiri di samping saya. Berdiri di sampingnya ya. Saksi. Kemudian? Pada saat itu dia sedang menelpon. Oke. Kemudian dia ada waktu dia duduk? Saya tidak lihat lagi, karena kita sedang meeting, sedang serius, jadi saya tidak melihat. Oh, jadi kegiatan dia itu tuh banyak adalah bertelepon. Pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Berarti itu ya. Itu kira-kira jam, atau saya bacakan dulu berita acara ahli saudara ya. Di halaman 2 berita acara saudara, saudara mengatakan begini. Pertanyaannya nomor 7, jam berapa saudara sampai di Oliver yang ada di Great Indonesia, dan apakah ketika saudara datang mereka saudara sudah datang? Saudara jawab, perlu saya jelaskan, pada saat saya datang di Oliver pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 16.10 langsung masuk ke Oliver. Pada saat masuk Oliver saya dijemput oleh Rudi Hendrawan, langsung diperkenalkan ke temannya, dan setelah itu saya dan Rudi mencari meja atau table yang besar, karena dalam pertemuan tersebut diperkirakan antara 4 atau 6 orang yang akhirnya ditentukan di meja yang besar. Sekitar 2 menitan saudara Pungki datang ikut bergabung di table saya. Setelah duduk di meja atau table tersebut sekitar 16.20 saya keluar lagi menjemput saudara Saiful Hayat, karena saya dan Saiful mewakili PT Kia. Perlu saya tambahkan, saya mengadakan pertemuan tersebut mewakili perusahaan PT Kia karena PT Kia akan menjual
aset berupa tanah, sedangkan saudara Rudi sebagai perantara dan Pungki akan mencarikan dananya dan pertemuan tersebut baru penjajakan. Kemudian di pertanyaan nomor 10 ditanya seperti ini. Kulit lambungnya itu untuk dites di lab, di lapor. Itu setelah diformalin ya Pak Darmawan ya? Semuanya dilakukan? Sudah formalin. Kan berjalan sesudah formalin ya. Setelah itu saya lihat tuh dokternya, darah-darah tangannya semuanya kan, itu kan berarti udah dibongkarin semua, saya juga nggak lihat. Nah, kemudian nanti akan diberitahu apa itu isinya, karena ini membuat korosi. Tahu-tahu 6:30 saya ditelepon Pak Krisna Mukti itu. Wah, anak lu diracun nih katanya, sianida. Hah? Sianida? Gila, sianida apaan ya? Saya masih nggak tuh. Sianida, racun, dia bilang racun berat. Hah? Oh, sianida yang bakal toko emas itu. Saya bilang gitu. Iya, oh gila tuh orang katanya. Nah, di situ tuh saya ngamuk. Saya obok-obok dan semua, Olivier segala macam, baru ketahuan Jessica yang bunuh. Gitulah. Daripada panjang-panjang saya cerita, saya nuduh orang kan seuson. Setelah lihat sendiri, mata kepala sendiri, dan sebagai ayah nalurinya, ya Jessica. Oke. Anda mengetahui tidak Pak Darmawan? Kalau dia mau bela diri sekarang wajar. Oke. Biarin aja, nanti kan terbukti. Kita sambil lihat persidangannya. Nanti, yang soal dia ngebohong itu, back di belakang itu yang si Rizky sama si Anggia itu akan diperjelas lebih jauh. Nah, nanti di situ Jessica udah nggak bisa ngelak. Oke. Baik. Kita ikuti sama-sama jalannya persidangan. Baik. Pak Darmawan, terima kasih informasinya. Sambil menunggu pemirsa jalannya persidangan, kita masih menantikan siapa saksi ahli yang dihadirkan, walaupun memang informasi yang kami terima hingga pagi hari tadi akan ada 2 saksi atau 2 ahli maksud kami yang akan dihadirkan, yaitu ahli toksikologi dan juga ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ahli forensik dan juga ahli toksikologi yang dihadirkan ini kabarnya salah satunya ikut menganalisa atau memeriksa dari jasad Wayan Mirna Salihin. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu cuplikan Hayat, AK. Tempat lahir Magelang, 1 Oktober 1966. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Villa Bogor Indah, Blok F3 nomor 1, RT 03 RW 12, Kelurahan atau Desa Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Apakah saksi Saiful Hayat AK ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Bersedia bersumpah menurut agama Islam? Bersedia. Terhadap saksi ini apakah penuntut umum ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Ya. Silakan berdiri. Untuk yang beragama Islam dulu. Yang beragama Islam maju sini. Saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya kembalikan. Silakan yang beragama Katolik untuk maju. Batas kubik itu kata-kata saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar,
tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Silakan, ini saya kembalikan. Bahwa kedua saksi ini saya tanyakan sebelum pertanyaan lebih lanjut. Saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan ya? Iya. Pernah ya mulia. Tapi saudara tidak diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, tetapi diajukan oleh penasihat hukum sebagai saksi yang meringankan. Ya, tahu maksud saya? Tahu. Tahu. Ya. Ini akan pada saat di penyidikan disumpah juga, saudara? Tidak. 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 Tidak ya. Kemudian apakah ini akan didengar secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Saya usulkan yang mulia kalau boleh bersama-sama karena kesannya tidak jauh berbeda. Dan bagaimana penuntut umum? Izin yang mulia, kami rasa peraturan dalam hukum sudah jelas, keterangan saksi itu didengar sendiri-sendiri agar tidak ada saling agar kesaksiannya bisa berdiri sendiri yang mulia dan mandiri, tidak terpengaruh oleh kesaksian lainnya. Terima kasih. Ya. Jadi saudara akan kita dengar satu persatu ya. Siapa yang duluan? Penasihat hukum? Pak Hartarto. Ya, yang satunya samping. Silakan penasihat hukum. Bapak Insinyur Hartanto Sukmono, pertama-tama saya atas nama keluarga Jessica dan atas nama pribadi dan atas nama tim kuasa hukum Jessica mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir menjadi saksi di persidangan ini, karena sampai saya baru bertemu dengan Bapak hari ini. Saya hanya bertelepon dengan Bapak untuk minta kesediaan Bapak. Sebenarnya sebagai seorang profesi advokat, saya harus bertemu dulu untuk meyakini apakah keterangan Bapak itu menguntungkan klien saya. Sehingga saya hanya mendasarkan kepada keterangan berita acara sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik. Dan saya yakin dan percaya juga Bapak akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya karena sudah peraturan, saya akan memanggil saudara Bapak menjadi saksi. Saudara saksi, apakah saudara pernah datang ke restoran Oliver, Cafe Oliver pada tanggal 6